Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wismawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 29 Marana, Kabupaten Maros. Video ini merupakan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Asrullah SPD selaku fasilitator dan Ibu Haji Ratna SPD selaku pengajar praktik. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Fact atau peristiwa, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang sisi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 29 September tahun 2023 hingga 19 Oktober tahun 2023. Adapun materi yang dipelajari pada modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum, dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 positif kontrol, dan segitiga restitusi. Setelah itu, saya melanjutkan ruang kolaborasi di mana sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator yaitu Bapak Asrullah SPD. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Keesokan harinya, kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan calon guru penggerak diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi, serta menjadi pemimpin diskusi. Selanjutnya, saya mengikuti sesi elaborasi pemahaman. Pada sesi ini, kami mendapat penguatan konsep yang dipandu oleh Ibu Eba Suhaiba SPD MPD. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep inti terkait dengan budaya positif. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Ibu Haji Ratna SPD selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kedua. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah, serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 8 hingga 12 di ruang kelas SDN 29 Marana, Kabupaten Maros. Pada penghujung modul 1.4 dilaksanakan lokakarya kedua di SMP Negeri 1 Surikale. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, kegiatan diawali dengan pembukaan lokakarya dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktik. Masing-masing kelas terdiri dari 3 pengajar praktik dengan calon guru penggerak yang didampinginya. Pada kegiatan ini, saya mendapat banyak masukan dan inspirasi mengenai gagasan-gagasan tentang program yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dari sekolah lain. Berikut adalah dokumentasi dari setiap kegiatan. Dokumentasi tugas yang telah diupload ke LMS. Selanjutnya yaitu feeling atau perasaan. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini
Meskipun saya sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Selanjutnya, finding atau pembelajaran. Adapun pembelajaran yang dapat saya simpulkan pada modul ini yaitu: pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kedua, sebagai seorang pendidik, saya bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tiga, jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep inti tentang budaya positif, yaitu: pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dua, teori motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi. Tiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga, restitusi pada pemecahan masalah. Untuk menciptakan budaya positif, guru perlu menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Selain itu, guru juga perlu memahami secara mendalam tentang teori kontrol. Berikut ini adalah gambaran perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya, guru perlu memahami tentang teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Menurut Diane Goldstein, dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, Alfred Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Diane Goldstein juga menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Karena posisi ini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang
pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan upaya yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka dari itu, pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Selain itu, untuk menciptakan budaya si guru juga dapat menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan posisi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada tiga unsur restitusi, yaitu menstabilkan identitas, fasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya yaitu future atau penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Selanjutnya, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SDN 29 Merana terkait penerapan konsep inti dalam perwujudan budaya positif melalui diseminasi. Dan saya juga akan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulannya, setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Nismawati mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.